Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Yudo Wibowo sahabat. Kali ini saya akan menyampaikan materi proposal titik damai rencana pembangunan kembali Misbah Yehuwa ketiga di Kota Tua Yerusalem sesi kedua. Baik, mari kita mulai. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi di bawah kepemimpinan Jenderal Titus Flavius membakar dan menghancurkan kompleks Misbah Yehuwa versi Zerubbabel yang telah diperluas oleh Raja Herodes, hingga tinggal puing-puing reruntuhannya yang dibiarkan menumpuk di bekas lokasi Misbah Yehuwa versi Zerubbabel yang telah diperluas oleh Herodes. Selanjutnya, pada tahun 132 sampai 135 Masehi, orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba kembali memberontak kepada Romawi secara besar-besaran, dan pasukan Romawi menumpas pemberontakan orang-orang Yudea atau Yahudi secara total. Pasukan Romawi berusaha membunuh semua orang Yahudi yang mereka temui. Selanjutnya, Kaisar Hadrianus menghapuskan nama Yudea dan Israel dalam peta dunia dan menggantinya dengan nama Syria Palestina. Sejak saat itulah nama Israel yang terdiri dari dua provinsi, yaitu Samaria dan Yudea, hilang dari peta dunia. Pada tahun 614, pasukan Persia Sasanid merebut Yerusalem. Pada tahun 627, di masa kepemimpinan Raja Heraklius, pasukan Romawi kembali merebut wilayah Yerusalem. Pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dari Mekah menuju ke lokasi reruntuhan kompleks Misbah Yehuwa di Kota Tua Yerusalem, yang di Al-Quran dikenal dengan nama kompleks reruntuhan Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad mi'raj ke langit untuk menghadap Tuhan dan mendapat perintah agar umat muslim menjalankan sholat 5 waktu. Keberadaan Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke bekas reruntuhan kompleks Misbah Yehuwa atau reruntuhan kompleks Masjidil Aqsa, lalu mi'raj ke langit itu Tuhan abadikan dalam surat Al-Isra ayat 1, yang secara makro isinya menegaskan bahwa sejak saat itu kompleks Masjidil Aqsa merupakan salah satu tempat peribadahan yang Tuhan berkahi bagi umat muslim. Padahal lokasi kompleks Masjidil Aqsa yang melalui surat Al-Isra ayat 1 Allah tegaskan sebagai salah satu tempat yang diberkahi bagi umat muslim itu terletak di lokasi bekas reruntuhan kompleks Misbah Yehuwa versi Herodes, yang secara ajaran kitab Taurat selamanya akan tetap menjadi lokasi kompleks ibadah suci yang paling utama bagi para penganut ajaran Taurat, dan selamanya tetap menjadi satu-satunya kiblat bagi para pengikut Taurat dalam beribadah kepada Tuhan. Di tahun 636 Masehi, dalam perang Yarmuk, pasukan kerajaan Madinah di era kepemimpinan Umar bin Khattab berhasil mengalahkan pasukan Romawi. Selanjutnya, pada tahun 638 Masehi, pasukan Umar bin Khattab berhasil menguasai wilayah Suriah, Samaria, Yudea, dan Palestina. Lalu di sebuah lokasi yang berada di sisi sebelah selatan bekas reruntuhan kompleks Misbah Yehuwa versi Herodes, Khalifah Umar bin Khattab membangun sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Al-Qibli atau Masjid Al-Aqsa. Inilah masjid yang melalui surat Al-Isra ayat 1 Allah nubuatkan sebagai masjid yang letaknya terjauh dari lokasi Ka'bah yang berada di Mekah ke arah kompleks Masjidil Aqsa atau ke arah bekas reruntuhan Misbah Yehuwa versi Herodes. Di era kekuasaan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah Damaskus, Masjid Al-Qibli yang di masa sebelumnya telah dibangun atas perintah Umar bin Khattab direnovasi dan diperbesar sehingga Masjid Al-Qibli yang awalnya hanya mampu menampung 3.000 jemaat menjadi mampu menampung 5.000 jemaat. Di kompleks Masjidil Aqsa atau bekas reruntuhan kompleks Misbah Yehuwa versi Herodes, Abdul Malik bin Marwan juga mendirikan bangunan dinding segi 8 yang mengelilingi batu suci Holy of Holies atau Al-Sakrah.
Selanjutnya, di era kekuasaan Abbasiyah, di atas bangunan dinding segi 8 yang mengelilingi batu suci Holy of Holies itu dibuatkan kubah, dan bangunan itu dinamakan Kubah Al-Sakra atau Dome of the Rock, yang lokasinya berada 100 meter di sebelah utara Masjid Jami Al-Qibli, tepatnya di atas batu suci Holy of Holies atau Kodesh HaKodasim, yang sampai kapanpun tetap merupakan lokasi komplek peribadatan suci Misbah Yehuwa yang paling disucikan atau paling dikuduskan oleh orang-orang Yahudi pengikut ajaran Taurat Musa. Di atas batu suci Holy of Holies yang berada di dalam bangunan Kubah Al-Sakra itulah di masa lalu Nabi Ibrahim membaringkan putranya Iskak yang akan Nabi Ibrahim sembelih untuk dijadikan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Di atas batu suci Holy of Holies itu juga Nabi Muhammad berpijak pada saat akan Mi'raj menuju ke langit untuk menghadap Tuhan dan mendapat perintah agar umat muslim menjalankan sholat 5 waktu. Pada tahun 750 Masehi sampai tahun 972 Masehi, wilayah Yerusalem menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Dari sekitar tahun 972 Masehi sampai tahun 1070 Masehi, wilayah Yerusalem menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Syiah Fatimiyah yang berpusat di Tunisia. Dari sekitar tahun 1070 Masehi sampai tahun 1098 Masehi, wilayah Yerusalem menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Seljuk Raya. Pada tahun 1098 Masehi, wilayah Yerusalem berhasil direbut kembali oleh penguasa Syiah Fatimiyah. Dari tahun 1099 sampai tahun 1187 Masehi, wilayah Yerusalem dikuasai oleh pasukan salib Eropa. Pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa Mesir, berhasil memenangkan perang salib kedua melawan pasukan salib Eropa dan berhasil menguasai wilayah Yerusalem. Selanjutnya, Raja Frederick Barbarossa dari Jerman, Raja Richard dari Britania Raya, dan Raja Philip dari Perancis kembali mengobarkan perang salib ketiga dan menyerang ke arah Palestina, tetapi pasukan salib Eropa tidak mampu memasuki Palestina secara lebih jauh. Pada tahun 1192 Masehi, terjadi perjanjian antara pasukan salib Eropa dengan pihak Salahuddin Al-Ayyubi yang disebut perjanjian Sulh al-Romrah, yang menegaskan bahwa orang-orang Kristen yang berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Dari tahun 1218 Masehi sampai tahun 1291 Masehi terjadi perang salib keempat. Pada awalnya, pasukan salib Eropa sempat mengalahkan pasukan Mesir dan berhasil menguasai Yerusalem. Tetapi pada tahun 1247, pasukan Mamluk Mesir di bawah pimpinan Malik As-Saleh kembali berhasil merebut wilayah Yerusalem. Selanjutnya, dari tahun 1247 sampai tahun 1517, wilayah Yerusalem menjadi wilayah kekuasaan kerajaan dinasti Mamluk Mesir. Dari tahun 1517 sampai tahun 1917 Masehi, wilayah Yerusalem menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Ottoman Turki. Pada tahun 1532, pemerintah Ottoman memperbaiki sistem pengairan di Yerusalem. Penguasa Ottoman juga berusaha membangun kembali tembok Yerusalem. Itulah beberapa tembok di kota tua Yerusalem yang masih berdiri sampai hari ini. Ada catatan yang menegaskan bahwa hanya pada era 50 tahun sejak pertama dikuasai oleh kerajaan Ottoman saja Yerusalem makmur. Selanjutnya, wilayah Yerusalem cenderung sepi dan kosong, ditinggalkan oleh para penduduknya akibat mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Setelah masa kekeringan selesai, orang-orang Arab dan orang-orang Israel kembali berdatangan ke wilayah Israel dan Palestina. Pada masa Yerusalem berada di bawah kekuasaan Ottoman, lokasi komplek Masjidil Aqsa atau keseluruhan lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes itu secara keseluruhan disebut komplek Al-Haram Asy-Syarif, dan masjid yang terletak di lokasi bagian selatan dari komplek Al-Haram Asy-Syarif tetap disebut Masjid Al-Qibli. Itulah masjid yang dahulu dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian direnovasi dan diperluas oleh Abdul Malik bin Marwan. Dalam Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Juli tahun 1914
sampai 11 November tahun 1918, pasukan Britania Raya yang bersekutu dengan pasukan Prancis, Rusia, dan orang-orang Yahudi berhasil mengalahkan pasukan Ottoman dan sekutunya dan berhasil menguasai wilayah Palestina. Lalu, dari tahun 1920, wilayah Palestina yang di masa itu mencakup wilayah Yordania, Samaria, Yudea, dan Palestina menjadi wilayah yang berada di dalam mandat Liga Bangsa-Bangsa di bawah perwalian Kerajaan Britania Raya. Kemudian pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan mandat berupa dokumen yang memberi wewenang dan tanggung jawab kepada Inggris untuk membangun tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Mandat itu mulai berlaku pada tahun 1923. Setelah selesainya Perang Dunia Kedua, wilayah Yordania, Samaria, Yudea, dan Palestina termasuk wilayah Yerusalem menjadi wilayah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tetap berada di bawah perwalian Inggris. Pada tahun 1946, para tokoh Yordania memproklamasikan kemerdekaan Yordania dan menyatakan Yordania sebagai sebuah negara yang berdaulat secara penuh, dan Yerusalem Timur masuk ke dalam wilayah kekuasaan negara Yordania. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajukan rencana membagi wilayah Palestina menjadi dua, yaitu wilayah independen Yahudi dan wilayah independen Arab, dengan menjadikan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Pihak Yahudi menerima rencana itu, tetapi orang-orang Palestina dan Arab menolak usulan pemisahan Palestina menjadi dua negara. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, sehari sebelum mandat perwalian Britania atas Palestina berakhir, orang-orang Israel memproklamasikan kemerdekaan Israel dan menyatakan Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat secara penuh, dengan menjadikan wilayah Samaria dan Yudea serta Yerusalem Barat sebagai wilayah kekuasaan negara Israel. Saat itu, wilayah Yerusalem Timur tetap menjadi wilayah Yordania. Selanjutnya, pada tanggal 5 November tahun 1988, Dewan Nasional Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO mendeklarasikan kemerdekaan Palestina. Sejak saat berdirinya negara Israel pada tahun 1948 itulah antara para Muslim dan umat Yahudi yang berada di Yerusalem dan sekitarnya berulang kali terlibat bentrokan dan saling klaim tentang hak kepemilikan dan hak pengelolaan lokasi-lokasi di komplek ibadah suci Al-Haram Asy-Syarif atau komplek Masjidil Aqsa atau komplek Temple Mount, yang di dalamnya terdapat bangunan Masjid Al-Qibli, Kubah Al-Sakrah atau Dome of the Rock, Masjid Buraq, Masjid Al-Marwani, Kubah Silsilah atau Dome of Change, Kubah Kenaikan atau Dome of Ascension, serta beberapa bangunan lain yang di masa sekarang kepemilikan dan hak pengelolaannya cenderung dikuasai oleh orang-orang Muslim. Dan hampir semua lokasinya dijadikan sebagai komplek ibadah suci khusus bagi umat Muslim, kecuali lokasi tembok ratapan. Pada kajian ini, saya tidak membahas tentang situasi politik yang berkembang antara pihak Israel dan pihak Palestina, karena pada kajian ini, saya hanya fokus membahas masalah proposal titik damai, rencana pembangunan kembali Misbah Yehuwa ketiga di kota tua Yerusalem. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video sesi ketiga sampai sesi ke-12. Terima kasih.